kita percaya ada kasih Tuhan buat kita, ada kebaikan Tuhan buat kita. Dan kalau kita baca lagi Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak ada orang yang berkenan kepada Allah. Kita telah mengenal dan percaya kasih Allah kepada kita. Tuhan mau kita kenal kasih-Nya, kita tahu kebaikan-Nya, pelajari bahwa Dia begitu sungguh-sungguh baik sama kita. Buktinya apa, pendeta? Buktinya Yesus mati di kayu salib, menyerahkan tubuh darahnya, segalanya Dia serahkan buat kita. Roma 8 ayat 32 berkata, jikalau Ia Bapa Surgawi tidak menyayangkan anaknya memberikan buat kita, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimana mungkin Tuhan jahat sama kita? Tuhan baik sama kita. Percayalah Tuhan peduli sama kita. Tuhan sayang kita. Tuhan mau kita taruh itu di hati, di pikiran kita, melekat. Tuhan mau itu kuat, bold ada di pikiran kita, bold ada di hati kita, kuat ada di hati kita, bahwa Tuhan itu baik. Bahkan kalau kita baca janji-janjinya, ada 7.000 lebih janji Tuhan. Tuhan bersama kita, Tuhan di pihak kita, Tuhan gak akan tinggalkan kita, Tuhan pasti pelihara kita. Intinya Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Saya ulang, Tuhan itu baik. Bangsa Israel mengalami banyak kebaikan Tuhan. Mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir, lewati padang gurun. Di padang gurun mereka makan apa yang orang di dunia gak pernah makan. Itu roti dari surga. Tiap pagi ada mana yang turun. Roti mana turun. Tiap pagi mereka makan mana. Mereka dipelihara. Bahkan Alkitab bilang jubahnya gak rusak, kasutnya gak rusak. Mereka makan tiap hari. Luar biasa. Tapi sebagian besar dari mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Generasi pertama yang keluar dari perbudakan di Mesir merasakan dan berjalan di laut yang terbelah, bahkan tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Karena 10 pemerintah dan orang-orang itu meragukan Tuhan, meragukan Tuhan itu baik. Ya, saya tahu ada masalah yang mereka lihat, ada raksasa, ada bangsa yang besar, yang tinggi-tinggi, maksudnya yang lebih kuat kelihatannya, bahkan mungkin medan peperangannya mereka nggak kuasai. Tapi kan Tuhan janji Tuhan akan bawa masuk mereka ke situ. Mereka berpikir kalau mereka masuk ke situ, ada orang-orang yang besar-besar raksasa itu, mereka pasti diinjek-injek, mereka mati. Padahal Tuhan bilang Tuhan akan bawa masuk mereka. Mereka nggak berpikir Tuhan peduli, Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti lindungi. Mereka nggak percaya Tuhan baik. Kebaikan Tuhan terjadi pada orang-orang yang percaya Tuhan baik. Tapi beda dengan dua orang ini, Yosua dan Kaleb. Mereka merasakan kebaikan Tuhan. Mereka percaya Tuhan baik. Mereka bilang, walaupun musuh besar, ada Tuhan yang udah janji. Tuhan baik. Tuhan pasti jaga kita, lindungi kita, bawa masuk kita ke tanah ini. Dan Yosua dan Kaleb juga generasi kedua yang lahir di padang gurun, yang percaya Tuhan baik, masuk ke tanah Kanaan. Tuhan mau saudara menikmati kebaikan dan berkat. Taruh di pikiranmu, Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan terjadi pada orang-orang yang percaya Tuhan baik. Kalau kita baca Mazmur 23 ayat 6, Daud menulis seperti ini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Teks lain dikatakan, bahasa aslinya sih lebih tepatnya, mengejar sampai roboh, sampai diketangkap. Mengikuti kayak rudal mengikuti pesawat tempur. Si ini udah ada belum ya? Si angin apa? Nitrogen. Udah ada ya? Bisa mundur kan? Bisa, Pak.
Sudah Mbak. Nggak ada mobil kan, saya mundur nggak apa-apa ya? Ya, nah, nanti saya bantu arah 200.000. Yang gratis satu bensin itu minimal berapa? 25 liter. Tolong dicek lagi ya, 200.000. Ya. Pencet nggak? 9 atau 8 tadi saya pencet. Sudah. Bisa? Bisa. Ya. Makasih banyak. Makasih Kak. ya. Saya mundur ya Mbak. Pagi Pak. Tolong keempatnya Pak dicek Pakai berapa kan? nitrogennya. Tiga aja Pak semua. 33 semua. Biasanya berapa Pak? Biasa kak 33 36, bisa juga 34 38. Standarnya segitu ya. Ya udah deh Nah, Pak. Standar ini Bikin. 33 36 sih, tapi tergantung yang pakai juga itu Ya udah. kebiasaannya. Ikut standar aja Pak. Standar aja. 3336 ya. Coba Berapa Pak? 24.
Pakai QRIS boleh? ...24 ya? 24. Bunyi nggak dia? Oh ya, makasih Pak. Sayang makasih ya Pak. Mereka dipelihara, bahkan Alkitab bilang jubahnya nggak rusak, kasutnya nggak rusak. Mereka makan tiap hari, luar biasa. Tapi sebagian besar dari mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Generasi pertama yang keluar dari perbudakan di Mesir merasakan dan berjalan di laut yang terbelah, bahkan gak ada yang masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Karena 10 pengintai dan orang-orangnya itu meragukan Tuhan. Meragukan Tuhan itu baik. Ya, saya tahu ada masalah yang mereka lihat. Ada raksasa, ada bangsa yang besar, yang tinggi-tinggi, maksudnya yang lebih kuat kelihatan. Bahkan mungkin medan peperangannya mereka nggak kuasai. Tapi kan Tuhan janji Tuhan akan bawa masuk mereka ke situ. Mereka berpikir kalau mereka masuk ke situ, ada orang-orang yang besar-besar raksasa itu, mereka pasti diinjek-injek, mereka mati. Padahal Tuhan bilang Tuhan akan bawa masuk mereka. Mereka nggak berpikir Tuhan peduli, Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti lindungi. Mereka nggak percaya Tuhan baik. Kebaikan Tuhan terjadi pada orang-orang yang percaya Tuhan baik. Tapi beda dengan dua orang ini, Yosua dan Kaleb. Mereka merasakan kebaikan Tuhan. Mereka percaya Tuhan baik. Mereka bilang, walaupun musuh besar, ada Tuhan yang udah janji, Tuhan baik. Tuhan pasti jaga kita, lindungi kita, bawa masuk kita ke tanah itu. Dan Yosua dan Kaleb juga generasi kedua yang lahir di padang gurun yang percaya Tuhan baik, masuk ke tanah Kanaan. Tuhan mau saudara menikmati kebaikan dan berkat. Taruh di pikiranmu, Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan terjadi pada orang-orang yang percaya Tuhan baik. Kalau kita baca Mazmur 23 ayat 6, Daud menulis seperti ini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Teks lain dikatakan, bahasa aslinya sih lebih tepatnya, mengejar aku sampai roboh, sampai ketangkap. Mengikuti kayak rudal mengikuti pesawat tempur, dia ke atas, ikut ke atas, tapi bukan hanya mengikuti, sampai didapatkan. Itu kata mengejar di sana. Daud bilang begini, kebajikan kemurahan belaka senantiasa ngejar aku. Padahal dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya. Tapi dia memiliki percaya bahwa kebajikan, kemurahan Tuhan yang ngejar-ngejar dia, yang jaga dia. Sehingga sekalipun Saul punya banyak orang untuk bisa kejar Daud, gak pernah Daud tertangkap. Bahkan Daud yang punya kesempatan 2 kali menghabiskan, membinasakan Saul, tapi Daud tidak lakukan itu karena Daud percaya kebaikan Tuhan mengejar dia. Orang-orang yang percaya Tuhan itu baik. Dia bukan orang-orang yang berusaha mengejar sesuatu, tapi dia orang yang percaya dia menerima sesuatu dari Tuhan. Kebajikan, kemurahan belaka senantiasa, kata Daud, mengejar aku. Dan saya percaya Tuhan mau kita juga punya mental seperti ini. Hari ini kita pergi keluar melangkah, mungkin kita dikejar utang, dikejar sakit penyakit, mungkin ada di antara kita yang lagi dikejar deadline, dikejar oleh masalah, dikejar oleh tantangan.
tapi taruh di pikiranmu. Tuhan dan kebaikannya, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhanlah yang mengejar-ngejar kamu. Jadi Tuhan akan buka jalan buat hidupmu. Tuhan peduli sama kamu. Kebaikan Tuhan terjadi pada orang-orang yang percaya Tuhan. Saya percaya saya sedang berkata kepada orang-orang yang percaya Tuhan itu baik. Saudara dan saya adalah orang yang percaya Tuhan itu baik. Dan kebaikannya ada buat setiap kita. Orang-orang yang percaya Tuhan itu baik, entah mengapa jalannya selalu ada aja beruntung, ada aja berhasil. Waktu mau masuk mall di hari weekend, Sabtu, padahal susah sekali cari parkir tuh kalau kayak begitu. Tapi percaya Tuhan baik, di hatinya percaya Tuhan baik. Tuhan pasti sediakan buka jalan, Tuhan pasti sediakan parkir yang enak buat saya. Tiba-tiba lewat depan lobi, ada mobil yang parkir depan lobi, dia keluar. Waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Orang-orang yang percaya Tuhan baik, dialah yang merasakan, dialah yang mengalami kebaikan Tuhan. Jangan lewatkan kebaikan Tuhan yang tersedia anytime, setiap waktu, setiap saat. Jangan ragukan Tuhan. Percayalah Tuhan baik. Saya percaya Tuhan itu menghargai, menghormati, respect kepada orang-orang yang percaya Tuhan baik. Sehingga orang-orang seperti itu, orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Dan orang-orang itu adalah setiap kita di pagi hari ini yang sedang menyaksikan Morning with the Word. Sepanjang hari ini kebaikan Tuhan mengejarmu, kemurahan Tuhan mengejarmu. Sepanjang hari ini kita nikmati kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini biarlah firman ini menyegarkan kita, membuat kita berani melangkah, berani hadapi masalah tantangan karena ada kebaikan Tuhan bersama kita. Mari kita doa bersyukur. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi ini mengingatkan kami bahwa kebaikan Tuhan terjadi pada orang-orang yang percaya Tuhan baik. Dan orang-orang itu adalah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan baik. Berkati anak-anak-Mu sepanjang hari ini kemana pergi, kemana melangkah. Biarlah melangkah dengan iman, melangkah dengan pengharapan. Bukan melangkah dengan ketakutan, kecemasan, keraguan, tapi dengan iman. Kami bersyukur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Tidak ada yang dilewatkan oleh Tuhan. Setiap pribadi diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan baik, dan saya percaya hari ini saya akan lihat kebaikan Tuhan. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman-teman, sahabat, keluargamu. Taruh di link media sosialmu, taruh di status WhatsAppmu. Dari beberapa orang yang baca status WhatsAppmu, saya percaya ada 1 atau 2 yang klik, dan mereka mungkin menyaksikan Morning with the Word. Lewat apa yang kamu share, bagikan, orang-orang boleh ikut diberkati juga. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you. Kita yang sadar bahwa kasih Tuhan datang di hidup kita, itu yang mengubah hidup kita. Bukan kita yang berubah, itu yang mengundang Tuhan datang di hidup kita. Jangan dibalik. Semakin kita menyadari bahwa kasih Tuhan sudah datang di hidup kita, semakin banyak perubahan terjadi di hidup kita.